Wah, kamu masih juga ngebayangin gambar panda imut saat lagi ujian ya? Pasti karena kebanyakan begadang nontonin video YouTube tuh. Kamu mulai menyusun kata-kata untuk mengerjakan soal ujianmu. Tapi saat melirik ke arloji, kamu baru nyadar kalau waktumu cuma tinggal 10 menit. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah. Masa enggak? Tapi ternyata arlojimu punya kekuatan super. Setelah tombol stopnya kamu pencet, perasaanmu jadi lega. Santuy aja lah, skenarionya nggak akan bikin kita seketika punah dan semesta ini menghilang tanpa bekas. Tapi, kamu akan bisa membuat semua aktivitas di sekitarmu langsung berhenti. Dengan begini, kamu akan bisa menghentikan waktu selama semenit dalam sehari. Sesaat kemudian, kamu menghampiri temanmu untuk mengintip jawabannya, memotretnya, lalu menyalinnya ke lembar jawabanmu. Nah, setelah mengaktifkan waktu lagi, kamu sudah menuliskan jawaban benarmu. Nggak apa-apa lah. Yang penting nggak remedi. Halo, saya Bambang dari lembaga hukum. Cuma mau bilang, Sisi Terang nggak pernah membenarkan contek-menyontek saat ujian. Oke, bisa dilanjutkan videonya? Wajahmu diliputi senyum puas saat kamu keluar kelas. Angka di arloji menunjukkan kalau kamu telah memakai waktu hentimu selama 10 detik. Maka, sisanya tinggal 50 detik. Nggak terlalu mepet lah kalau kamu mau beli makan siang. Sebelum menyeberang jalan, tatapanmu tertuju ke cewek cantik yang sibuk teleponan. Dan di belakangnya ada mobil yang melaju kencang. Penyeberang lain cuma bisa pasrah menyaksikan mobil itu terus mendekat. Saat kamu memencet tombol stop, semuanya langsung berhenti dan kamu segera mendorong cewek itu agar bisa menjauh. Setelah kembali ke tempat semula, kamu pencet lagi tombol itu untuk mengaktifkan waktu. Mereka semua terlihat kebingungan, tapi nggak apa-apalah. Yang penting cewek itu bisa selamat. Kamu telah menghabiskan 10 detikmu untuk menyelesaikan misi tadi. Berarti sisanya tinggal 40 detik. Oke, langsung ke kafe aja kalau gitu. Waduh, kakimu tersandung saat kamu mengambil kopi pesananmu. Minumanmu mulai tumpah tuh. Kamu langsung menekan tombol stop dan kopimu tertahan di udara. Tanpa buang-buang waktu, kamu segera mengumpulkan semua tetesannya ke dalam cangkir. Nah, setelah semuanya beres, kamu pencet lagi tombol itu. Lumayan juga ya, bisa hemat uang ratusan ribu untuk bayar jasa tukang bersih-bersih. Untuk membereskan kopimu ini, kamu telah menghabiskan 15 detikmu dalam sehari. Tinggal 25 detik ya. Cepet banget. Saat kamu mau buang sampah, tubuhmu tersenggol seseorang. Akibatnya, arlojimu lepas dan jatuh ke tanah. Yah, displaynya tergores tuh. Tanganmu mulai meraih elemen yang terserak, lalu mencoba mengutak-atiknya. Tapi tiba-tiba ada lalat yang terbang di dekatmu. Saking bandelnya, ia nggak mau pergi saat kamu menghalaunya. Orang-orang di sekelilingmu terlihat mematung. Penyenggolmu juga menampilkan pose nanggung di tengah gerakan. Merpati yang asik menikmati remahan roti juga diam membatu. Begitupun dengan mobil dan pejalan kaki. Karena arlojimu rusak, kamu nggak bisa menggunakan kekuatanmu. Semuanya terhenti. Padahal waktumu tinggal 25 detik. Jangan cuma dianggurin dong. Nanti bisa-bisa waktumu akan terus berhenti. Arlojimu masih saja rusak, padahal kamu nggak tahu cara memperbaikinya. Mungkin ada tutorial yang bisa kamu browsing lewat HP? Payah. Yang ada cuma loading terus nih. Ya iyalah, internet kan cuma bisa dipakai di waktu normal. Lagian mana cukup waktu 25 detik untuk membetulkan arloji? Oh iya, dalam kondisi seperti ini, kamu akan dapat solusinya di perpustakaan. Jadi, kamu harus baca bukunya dan belajar dari nol. Wah, kebetulan ada perpus terdekat yang ada di sekitar kampus. Kamu pun langsung menuju lokasi. Tapi rupanya, buku-buku di situ nggak banyak membahas soal reparasi jam. Dan informasi yang kamu perlukan juga nggak ada. Setelah nemu sepeda, kamu langsung goes menuju perpus kota selama 4 jam. Setelah sampai, kamu langsung disambut oleh kumpulan buku yang menggunung. Kalau di dunia nyata sih, kamu bisa tinggal nanya buku yang kamu cari ke petugas perpus. Tapi kali ini, waktumu sangat mepet. Buku yang terpajang juga sangat banyak. Kamu cuma bisa pulang dengan tangan kosong. Di tengah jalan, kamu menyempatkan diri untuk beli makan malam. Harimu pasti melelahkan ya. Setelah balik ke perpus lagi, kamu mengambil sejumlah buku tebal yang bisa membantu mengatasi persoalanmu. Ada untungnya juga ya kalau internetnya mati. Kamu nggak perlu khawatir akan terdistraksi oleh sosmed. Tahu-tahu kamu sudah menyelesaikan 2 volume tebal soal mekanika. Mantap, tapi kok volume ketiganya belum ketemu juga?
Nah, solusinya cuma satu. Aktifkan kembali waktunya. Lalu segera tanyakan lokasi volume buku ketigamu ke Mbah Google. Nggak mungkin juga kan download e-booknya, karena saat waktu terhenti, kamu nggak akan bisa ngeprint. Setelah tombolnya ditekan, waktu normalmu berjalan lagi. Semua pengunjung perpus terkaget-kaget saat melihat kasur dan remahan makanan berserakan di lantai. Setelah browsing sebentar, ternyata kamu tahu kalau buku itu bisa kamu pesan secara langsung dan akan sampai di tanganmu besok pagi. Ternyata lokasi terdekatnya ada di perpus pesisir barat Amerika. Yah, padahal kamu sedang ada di New York. Dan parahnya lagi, sumber satu-satunya buku itu telah diperbarui beberapa tahun silam. Kemungkinan buku fisiknya sudah nggak ada di tempat. Kamu pun menghentikan waktu lagi dan perlu 10 detik untuk menuju lokasi. Jadi, kamu cuma bisa menempuh jalan darat selama setengah tahun dengan sepeda. Setelah menyiapkan bekal, sepeda, dan perlengkapannya, kamu langsung goes, melintasi gunung, rawa, dan dataran tandus. Sepedamu terus melaju melewati air terjun deras dan badai dahsyat yang menerjang. Akhirnya kamu mendapat tempat bermalam setelah siang harimu lama terhenti. Tapi sebetulnya, kamu nggak merasa diburu-buru waktu untuk sampai di tempat tujuan. Makanya, kamu malah mengulur waktu dan lebih salfok menikmati pemandangan di seluruh penjuru Amerika. 1 minggumu dihabiskan di Grand Canyon, lalu sebulannya lagi di Yellowstone. Kamu juga menjelajahi alam liar untuk melihat beruang dan serigala dari dekat. Nggak sampai di situ aja, kamu mulai goes ke Meksiko untuk menikmati pemandangan indahnya, melintasi tiap sudut kotanya, tanpa perlu pusing-pusing memikirkan soal uang dan tempat singgah. Ketemu lagi dengan Bambang dari Lembaga Hukum. Sisi terang nggak membenarkan pemakaian barang tanpa izin. Perlu diingat, perjalanan ini memang dibuat super halu. Oke, bisa dilanjutkan. Setelah menjelajahi seluruh Meksiko, kamu melanjutkan perjalanan ke Amerika Tengah. Di sana, kamu bisa menyaksikan pemandangan dan tempat khas yang lebih menakjubkan. Perjalananmu sudah sejauh ini loh. Sayang banget kan kalau nggak dilanjutkan sampai Amerika Selatan? Nah, sekalian aja lah datang ke rumah temanmu yang ada di Argentina. Nggak ada salahnya kan kalau kamu bikin kejutan? Setelah berjemur di Brazil dan mendaki gunung di Bolivia, akhirnya kamu sampai di ujung selatan Amerika Selatan. Wah, kamu hebat deh. Goesmu jauh banget. Di seberang laut sana cuma ada Antartika yang nggak bisa kamu seberangi dengan perahu. Perjalananmu pun terhenti di sini. Oke lah, sudah saatnya fokus lagi ke tujuan awalmu tadi. Menurut kalkulasimu, kamu akan menempuh perjalanan berikutnya selama 4 tahun dan akhirnya kamu sampai di perpus tujuan awalmu. Saat kamu mau minum, arlojimu tiba-tiba jatuh dan sesaat kemudian orang-orang di sekitarmu kembali bergerak. Pengemudi mobil membunyikan klaksonnya, anjing mulai berlarian sambil menggonggong, dan pejalan kaki saling berteriak. Kapan terakhir kali kamu mendengar suara manusia seperti ini? Rasanya sudah lama sekali ya. Sejumlah orang mulai memandangimu. Setelah beberapa saat kebingungan, akhirnya kamu tersadar. Kemudian, kamu mencari-cari arlojimu. Ketemu! Saat tombol stopnya kamu pencet, waktunya tinggal 3 detik. Kamu menghabiskan waktu yang serasa sebulan ini untuk mencari volume ketiga di perpus besar tersebut. Sisa waktu 3 detikmu nggak akan cukup kan untuk meminta bantuan internet? Setelah mendapat buku itu, kamu mencoba mempelajarinya selama 2 bulan. Akhirnya selesai juga. Tinggal pencet tombolnya, biar kondisinya kembali normal. Tapi, kamu malah memilih goes untuk kembali pulang. Terlebih dulu, kamu membersihkan semua sampah yang berserakan di perpus. Lalu datang ke kafe untuk mengembalikan keadaannya seperti sedia kala. Kamu juga mengembalikan sepeda yang sudah kamu pakai. Sip, 3 detikmu sudah habis. Saatnya menekan tombol mulai. Jarum di arlojimu mulai bergerak. 3, 2, 1. Dan semuanya kembali normal. Sesampainya di rumah, kamu menyimpan jauh-jauh arlojimu itu dan gak akan memakainya lagi. Oke, sampai jumpa.